Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat semua ya, dan tetap jaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar tematik lagi. Tematik kita masih tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, teman-teman, di pertemuan yang sebelumnya sudah dijelaskan sama Ustadzah ya. Perkembangan itu adalah proses perubahan organ tubuh dan fungsinya. Contohnya dengan kepintarannya ya teman-teman ya. Contohnya kalau dulu ketika kalian makan masih disuapin, sekarang makan sendiri ya teman-teman ya. Dulu ketika masih kecil mimi dot, masih diituin orang tua. Sekarang kalian minum sendiri kan, nah itu kalian semakin pintar. Nah, untuk pertumbuhan adalah perubahan fisik teman-teman. Contohnya dulu kalian berat badannya ketika bayi 2 kilo, 3 kilo. Nah, sekarang sudah berapa? Rata-rata kelas 3 sekarang sudah 21 untuk perempuan, 20 untuk perempuan. Mungkin ada yang lebih, mungkin ada yang kurang ya teman-teman ya. Tapi biasanya rata-rata kalau kelas 3 itu 20 kilograman. Nah, itulah teman-teman perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang pengamalan Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambangnya apa? Ya, rantai ya teman-teman ya. Dimana teman-teman kemarin juga kita membahas tentang pengamalan sila kedua ini kita membahas tentang kerukunan ya teman-teman ya. Kalau di pertemuan itu kita membahas tentang kerukunan, bagaimana cara kita berteman dengan teman kita gitu. Kemarin saling menghargai, saling menghormati dengan perbedaan, begitu ya teman-teman ya. Untuk hari ini teman-teman kita lanjutkan ya. Untuk hari ini pertumbuhan makhluk hidup. Nah, untuk tumbuh teman-teman kita butuh makanan. Nah, teman-teman, kemarin kalian sudah olahraga kan di pembelajaran PJOK. Olahraga berguna untuk melatih gerakan kuat dan gerakan lemah. Selain olahraga, agar kalian kuat, kalian juga harus makan makanan yang bergizi. Makanan sehat itu apa aja sih, Ustadzah? Nah, ini teman-teman, makan sehat adalah makanan pokok: nasi, jagung, kentang, atau roti. Nah, yang kedua adalah sayur. Jadi ini yang sering teman-teman gak suka ya, sayur ya. Nah, padahal sayur dibutuhkan oleh tubuh kita teman-teman. Sayuran itu banyak sekali teman-teman. Kalian boleh memilih sayuran. Selanjutnya lauk pauk. Ada ikan, daging ayam, daging sapi. Boleh itu untuk nambah. Buah-buahan. Nah, ini teman-teman, siapa yang gak suka buah? Pasti suka kan? Apalagi apel ya kan? Ya, teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita juga harus memenuhinya dengan makanan pokok, sayuran, lauk pauk, buah-buahan. Begitu ya teman-teman ya. Yang terakhir adalah susu. Susu ini bisa kalian penuhi atau tidak ya teman-teman. Karena kalau kayak Ustadzah yang sudah besar ini, Ustadzah sudah besar, gak usah susu gak apa-apa, tapi untuk menambah energi lagi boleh. Nah teman-teman, boleh mengerjakan halaman 39 nomor 1, 2, dan 3 untuk kalian bisa lebih paham tentang apa sih yang dibutuhkan tubuh kita itu. Selain tadi yang Ustadzah sebutkan, pasti kalian ingin baca yang lain ya teman-teman ya. Oke, Ustadzah lanjutkan. Nah, selain makanan sehat, ternyata kita sebagai orang Islam harus makan makanan yang halal teman-teman. Seperti yang sudah ditulis dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.
Alhamdulillah kalian sudah tahu tentang makanan sehat ya teman-teman. Dan kita juga harus makanan yang halal teman-teman. Sebelum makan kalian harus apa? Yuk, sebelum makan selain harus makan makanan sehat, kalian kalau makan harus apa dulu? Iya, berdoa. Nah, di halaman 48 Ustadzah punya gambar di situ ya teman-teman ya. Nah, teman-teman di halaman 48 nomor 4 teman-teman, Ustadzah urutkan ya teman-teman. Ustadzah coba coba kalian beri itu tanda ya. Yang pertama gambar 1, yang kedua gambar 2, yang ketiga gambar 3. Nah, coba nanti kalian urutkan dulu ya teman-teman. Setelah diurutkan, nanti boleh kalian buat kalimat atau buat kalimat dulu. Misalnya yang gambar pertama itu mengelap tangan. Habis itu yang gambar kedua mencuci tangan. Gambar 3 gambar 2 mencuci tangan dan memberinya sabun. Yang ketiga mencuci tangan. Nah, teman-teman bisa diurutkan nanti dan dibuat kalimat sesuai yang kalian bisa ya. Oke, Ustadzah lanjutkan. Nah, teman-teman, pertumbuhan menyebabkan kemampuan manusia berbeda-beda fisiknya. Contohnya ada yang kecil, ada yang besar. Nah, teman-teman, contoh ada yang mendorong kuat. Nah, kalau badannya besar, biasanya dorongannya kuat, teman-teman. Kalau badannya kecil, tapi belum tentu ya, teman-teman ya. Karena kekuatan itu juga, walaupun kecil, ada juga yang kekuatannya besar ya, teman-teman ya. Nah, itu mempengaruhi adanya gaya dorongan, teman-teman. Nah, ini ada yang mendorong. Nah, contoh gerakan kepala. Coba sekarang kalian gerakan kepala kalian menoleh. Ya, noleh kanan, noleh kiri, mengangguk. Ya, menggelek. Ya, terima kasih teman-teman. Lanjut, gerakan tangan yuk. Melambai. 1, 2, 3. Merentangkan tangan. 1, 2, 3. Mengangkat tangan. 1, 2, 3. Gerakan kaki coba berjalan. Tuh 2, 3. Jalan di tempat. Tuh 2, 3. Meloncat. Tuh 2, 3. Wow, sekarang kalian tadi gerakannya kalian berdiri ya, teman-teman ya. Lupa tadi Ustadzah. Oke. Kalian sudah berdiri ya. Nah, nanti coba sekarang kalian tepuk pipo jari 1 yuk. Tepuk pipo jari 1. Tepuk pipo jari 2. Nah, nanti kalian lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, boleh dilakukan sendiri gerakannya, dipraktekkan sendiri ya, tidak usah dikumpulkan. Selanjutnya teman-teman, tugasnya mengerjakan halaman 39 nomor 1 dan nomor 2 dan mengurutkan halaman 48 nomor 4 yang Ustadzah urutkan tadi ya. Kalian tinggal buat kalimat dan diurutkan sesuai gambarnya. Misalnya boleh gambar 3 itu yang pertama, jadi urutannya gambar 3, gambar 2, baru gambar 1. Boleh begitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini yang bisa Ustadzah sampaikan tentang perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Tetap semangat belajar di rumah ya teman-teman. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.